Oke, selamat malam ibu-ibu semua. Malam. Oke, Selamat malam. selamat hari Minggu. Pasti besok udah hari Senin lagi, harus semangat lagi jualannya, gitu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut, Pak Erik mau titip salam nih, mau kasih pantun juga nih buat ibu-ibu. Siap kalau aku bilang pantunnya, nanti ibu-ibu jawab dengan cakep gitu ya. Jalan-jalan ke rumah Pak Tatang. Cakep. Cakep. Jangan cakep. Diam. Ibu selamat Zoom bareng Mbak semua ya. Diam. Aja nih Kalita. Nah, apa sih hari ini gitu? Kita mau ngobrol-ngobrol apa sih hari ini? Hari ini aku akan caranya kita membuat story WhatsApp atau status WhatsApp gitu. Ibu di sini udah familiar belum sama Aku bilang domba anak adik itu. Sudah. Kita akan coba menggunakan fitur itu. Cara itu untuk kita mempromosikan usaha kita gitu. Siap guys? Siap gak semuanya? Siap, Dok, Mbak. Siap. Oke, kita lanjut aja nih Kalita. Next slide-nya. Nah, kelebihan story kalau kita pakai story WhatsApp atau status WhatsApp itu apa? Pertama, kita bisa meminimalisir biaya promosi gitu. Jadi kita bisa promosi kita tanpa kita bayar gitu. Yang kedua, kita bisa mengenalkan produk dengan mudah. Misalkan ibu-ibu di sini ada yang jual peye gitu. Nah, kita bisa nih storyin aja foto peye kita di story WhatsApp. Nah, kita jadi mengenalkan jualan kita ke teman-teman WhatsApp kita tuh secara gratis gitu. Nah, ketiga itu kita bisa menambah jumlah pelanggan. Jadi kalau misalkan ada yang ngelihat story kita pengen beli, wah kebetulan banget nih. Masuk ke Mak. Halo ibu-ibu semuanya. Hai. Halo, coba nyalain mic-nya dong. Hai, halo. Hai. Apa kabar ibu semuanya? Sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Udah pada selesai jualan? Udah ya. Oke, ibu-ibu, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain ya? Digeser sana aja kayaknya, Bang. Tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Mau acara apa sih hari ini sih? Zumba. Zumba ya. Zumba itu kepanjangannya apa sih, Bu? Bareng Mbak Maya. Oke, mantap. Siapa yang di sini udah sering ikut Zumba? Coba tunjuk tangannya. Sudah dapat hadiah. Ayo, udah dapat hadiah juga ya. Sering ikut Zumba ya. Oke, ibu-ibu, sebelum kita mulai, kenalin nama aku Nada atau Mbak Maya. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama ibu nih. Nah, hari ini kita akan membahas. Tapi sebelum kita mulai deh, coba ibu-ibu kenalan dulu di grup chat. Ibu-ibu dari mana aja? Coba ayo. Kenalan nih, ada dari Mekartapen, Bondowoso. Dari mana lagi nih? Dari Cimahi. Ada dari Cimahi. Dari mana lagi? Coba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dari mana lagi? Ayo. Dari Bekasi. Bekasi? Ya. Gimana Bu, hari ini panas banget ya kayaknya ya? Cuacanya ya? Siap. Ya. Oke deh. Ibu-ibu sebelum mulai, aku mau bacain sesuatu nih. Ibu-ibu mohon dengar dengan baik ya semuanya ya. Oke, dengerin aku baik-baik ya. Dengerin Mbak Maya baik-baik. Oke, jadi sebelum mulai, aku mau bacain tata tertib yang wajib ibu-ibu ikuti nih. Yang pertama, ibu-ibu harus on cam ya. Oke, biar aku tahu. Oh, Ibu Aryani mukanya kayak gini ya. Ibu Sislia mukanya kayak gini. Nah, ibu-ibu mohon dimatiin dulu mic-nya ya. Kalau Mbak Maya nggak suruh nyalain mic, dimatiin dulu mic-nya semuanya.
Oke, biar kita bisa saling dengar suaranya satu sama lain teman-temannya ya. Setuju semuanya? Nanti kalau ada apa-apa bisa tulis di kolom chat aja ya. Jadi biar nggak terlalu berisik dan semuanya bisa terdengar. Oke? Lalu kalau misalkan ada tanya atau mau ngomong apa, mau cerita di kolom chat aja ya Bu ya. Gitu. Nah, Ibu-ibu diharapin nih untuk ikut sampai akhir, sopan, tertib, jangan ngomong kasar gitu ya, karena dosa. Jadi harus ramai, harus aktif. Karena apa? Karena nanti ibu-ibu akan dapat hadiah yang paling aktif, yang bertanya gitu. Nanti juga bakal ada door prize. Ibu-ibu bakal dapat hadiah. Jadi jangan lupa untuk aktif dari sekarang di kolom chat. Jangan lupa untuk bertanya juga gitu ya. Coba tulis di kolom chat, iya apa enggak nih? Setuju nggak nih? Setuju. Oke, coba tulis di kolom chatnya, Bu. Kita coba dari sekarang ya, kita matiin mic-nya semuanya ya. Tulis di kolom chatnya, oke? Oke, pinter-pinter semua nih ibu-ibu. Pada jawab ya, setuju, setuju, setuju. Oke. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai nih, akan ada kata-kata sedikit nih dari Bapak Menteri BUMN kita gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang sudah sering ikut Zumba pasti tahu dia siapa nih. Oke, langsung aja kita tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada PT Permodalan Nasional Madani atas program pelatihan usaha untuk pelaku usaha PNM di seluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi program-program seperti ini, terutama PNM yang memiliki keberpihakan kepada sektor UMKM dan sektor ultramikro dengan prinsip memberi kail kepada masyarakat, tidak memberi ikan. Maksudnya adalah bukan hanya memberikan bantuan permodalan dan pembiayaan usaha saja, namun yang terpenting adalah turut serta dalam mendampingi, dalam mengembangkan usahanya sebagai upaya untuk ultramikro ibu-ibu mekar naik kelas dan meningkatkan kesejahteraannya. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha yang telah bergabung menjadi nasabah PNM Mekar dan Ulam agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin program pelatihan usaha dari PNM. Insya Allah, saya percaya pelatihan usaha ini akan bermanfaat bagi Bapak atau Ibu dalam mengelola usaha secara jangka panjang. Saya berharap pelatihan usaha ini bisa membuat nasabah PNM lebih produktif lagi, sehingga mampu mencapai peningkatan kesejahteraan keluarga, serta usaha yang bisa naik kelas. Mari kita tingkatkan bersama peran seluruh pelaku nasabah PNM dalam membangun keluarga sejahtera untuk membangun bangsa Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera. Mungkin bisa, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semuanya sudah tahu pasti siapa ya ini ya. Coba tulis di kolom chat, ini siapa sih? Pak Ganjar bukan sih? Kira-kira bukan ya? Coba tulis di kolom chat, ini siapa ya? Kira-kira nih. Oke, sambil aku tunggu jawaban Ibu, kira-kira siapa dia ini. Nah, sekarang nih Bu, kita langsung masuk aja lah ya ke tema acaranya nih ya. Nah, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak? Tapi sebelum itu aku ingetin dulu deh. Ibu-ibu jangan lupa di mute mic-nya ya. Biar suaraku kedengeran. Ayo, Ibu Dewi Rikawati, jangan lupa di mute Bu. Ayo. Oke. Nah, aku mengingetin ya Bu, ibu-ibu yang aktif di komen chat, yang suka bertanya, yang udah absensi, yang aktif, pokoknya semua nanti bakal dapat hadiah gitu ya. Ayo, jadi jangan lupa di mute mic-nya dulu ibu-ibu ya. Nah, hari ini ibu-ibu kita bakal ngobrol nih. Kita bakal ngobrol sama ibu nasabah dari PNM Cabang Jambi.
Gitu ya. Di sini ada yang dari Jambi nggak? Ayo, di sini ada yang dari Jambi nggak? Coba terus di kolom chat siapa nih yang dari Jambi nih. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang namanya Ibu Nurjana. Jadi Ibu Nurjana ini siapa sih? Kenapa hari ini jadi pembicara kita gitu ya? Nah, Ibu Nurjana ini dia sudah bergabung di PNM dari tahun 2017. Nah, saat ini Ibu Nurjana itu memiliki usaha kue, brownies, puding hias, dan lain-lain. Nah, Bu Nurjana ini juga udah sering mengikuti pelatihan-pelatihan dari dinas ataupun dari PNM. Nah, lalu materi-materi yang dia dapatkan di dinas ini, dari pelatihan-pelatihan ini, dia bagikan secara gratis ke nasabah-nasabah sekitar dia gitu. Nggak cuma itu aja, tapi Ibu Nurjana ini udah ngajarin anaknya dari kecil loh, Bu, gimana cara usaha. Mungkin nih ada Tio Tamala nih ya yang hari ini join sama anaknya. Mungkin yang mau tahu, Bu, gimana sih aku pengen ngajarin anak aku jualan deh. Tapi gimana ya caranya ya? Kan jualan tuh susah, gimana ya cara ngajarinnya dari kecil? Nah, nanti kita dengerin ya dari Bu Nurjana caranya gimana sih gitu ya. Makanya mungkin buat ibu-ibu nih yang pengen anaknya jadi pengusaha juga, jangan lupa dengerin ini baik-baik. Gimana ya caranya? Oke, mari aja langsung kita sambut Ibu Nurjana. Hai, Hai selamat Ibu, malam. selamat malam. Mana Ibu kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Agak ini ya suaranya, Mbak. Gemah ya Bu ya? Iya, tapi Oke, ini siap. udah pas kok. Mm-mm. Oke, segini masih? Pas. Oke. Gimana Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Oke, mantap banget ya Ibu. Nah, Iya. jadi aku sama Ibu Nurjana sebenarnya udah pernah bertemu nih ya Mbak Maya. Tapi karena aku tahu Ibu Nurjana ini sangat inspiratif buat ibu-ibu semua. Jadi aku mau ajakin Ibu Nurjana untuk ngobrol sama Ibu, untuk ajarin Ibu nih ya. Gimana sih caranya ngajakin anak jualan gitu ya. Nah, mungkin Ibu hari ini kasih tau dulu dong. Ibu hari ini happy nggak sih ketemu kita semua? Sangat happy banget. Ini ditungguin banget dari tadi nih, Mbak. Ditungguin Udah banget dari ya Bu ya. iya, Gebok udah dari nomor ya. jam berapa tadi udah jam berapa nih mau mulai ya ini. Jadi udah mulai mulai setting-setting ini dan ini juga didampingin sama anak-anak di belakang ini Mbak, dia pada mau dengerin. Wih, keren Iya, banget. Oke, berarti hari ini happy ya. Semoga ibu-ibu di eh, sini juga happy nih karena ketemu sama Ibu Nurjana gitu ya. Kita bisa iya, ngobrol-ngobrol. salam kenal. Iya, ibu-ibu jangan pada keluar ya karena pasti ilmu yang diberikan sama Ibu Nurjana ini sangat luar biasa banget gitu. Nah, Oke. Ibu mungkin aku pengen tanya deh, Bu. Ibu tuh awal cerita menjadi nasabah PNM dan berusaha tuh gimana sih, Bu, awalnya? Oh iya. Awal pertama kali saya bertemu PNM itu perkumpulan ada ibu-ibu, terus nanyain ini ada ini loh, ada pertemuan. Saya nggak tahu nih karena masih baru lahiran anak yang ketiga. Pertemuan apa ya? Ternyata itu adalah pertemuan PNM yang saya hadirin dan saya harus membopong anak bayi saya yang baru usia 3 bulan waktu itu karena tidak boleh diwakilkan sama yang lain. Jadi saya hadir. Oh ternyata seperti ini untuk pemberian modal. Saat pertama itu saya nolak karena seperti ini. Saya berpikir anak saya baru 3 bulan, saya belum bisa berusaha. Saya memikirkan terus nanti mau bayarnya gimana untuk iuran mingguannya, bayarnya seperti apa, seperti itu. Tapi saya mempunyai 2 anak lagi, yang pertama udah SD. Nah, di SD itu dia mempunyai kegiatan market day namanya. Nah, berjualan di sekolahan, tapi dia dikhususkan minggu ini anak ini yang jualan kelas 4, 5, 6. Nah, yang kelas bawah yang beli. Jadi saya berpikiran, oh kenapa tidak ya? Anak saya sudah dari sebenarnya idenya dari anak saya sendiri gitu loh. Saya memulai ini gitu. Jadi setelah itu saya berani untuk mengambil permodalan ini dengan konsekuensi ininya pembayarannya seperti ini pembayarannya. Nah, dari awal dia berani untuk berwirausaha, berjualan itu dengan catatan kita para orang tua tuh wajib loh membuat produk sendiri.
dan tidak kita beli dari tempat yang lain. Kita sendiri yang mengolah, kita yang membeli bahannya seperti apa, nanti dia akan jual di sekolahannya. Nah, dari itulah awal saya memulai usaha saya sampai pada saat ini. Itu pada awal sekali saya untuk memulai usahanya dan bergabung di PNM ini gitu. Oke, Bu, berarti awalnya memang anak masih kecil banget sampai dibawa-bawa gitu ya awal-awal Iya, ya. wajib Oke. kan dibawa waktu itu. Ya, lalu Ibu juga awalnya justru anaknya Ibu nih ya. Anaknya Iya, Ibu yang kita jualan aja yuk Mak, ini lagi ada market day gitu iya ya. benar. Itu Nah, yang pertama kali. Nah, setelah itu dia bawa produk sekolahan hanya kan jatahnya itu hanya 1 minggu sekali nih buat anak. Nah, keesokan harinya ada salah satu dari wali murid, temannya anak saya telepon, Bunda, kemarin yang bawa produk ini anak Bunda. Iya, saya ngomong gitu. Oh, boleh nggak saya pesan buat cemilan di rumah? Ternyata suka ini. Oh, nggak apa-apa. Nah, dari mulut ke mulut, akhirnya teruslah berkembang usaha saya dari yang tadi awalnya cuman hanya berjualan hanya di sekolah saja. Nah, di situ saya memberanikan diri lagi nih untuk oh ternyata saya diberikan permodalan, saya juga bisa nih untuk melakukan pembayarannya gitu loh dan untuk juga kesejahteraan anak saya juga loh di sekolah gitu loh. Dan alhamdulillah dari sana saya bisa menyisihkan untuk pembayaran dan untuk pembayaran sekolah anak saya juga gitu loh. Jadi eh, tidak henti-hentinya saya bersyukur bahwa saya dikenalkan dengan PNM Mekar ini. wah, oke Ibu, mantap Mm-mm. banget. Nah, lalu kan udah nih Bu, Ibu udah jualan gitu ya, terus udah mulai dikenal juga dari mulut ke mulut. Gimana sih Bu caranya Ibu untuk kan jualan itu susah ya Bu ya, nggak Iya, mudah sama sekali. Maksudnya kita yang sudah eh, berjualan-jualan bertahun-tahun berjualan aja tuh kadang masih caranya gimana sih? Aduh jualan gimana sih? Kadang aku juga pengen mencoba jualan tapi aku masih nggak tahu ilmunya itu seperti apa. Nah, benar, apalagi ini kita harus ngajarin anak kecil gitu ya Bu ya. benar. Yang dimana Sini bang, kata-katanya duduk kita sini nggak bang. boleh pakai yang terlalu berat atau Duduk gimana sama itu mama. gimana cara Ibu untuk Sini ngajarin dekat, anaknya dekat cara lagi, dekat jualan. lagi, dekat lagi, dekat lagi. Oh ini Bu, Dia malu. oh ini anaknya. Iya, dia Wah, malu. Jadi memang support dari sekolahan itu untuk anak diberikan bahwa pada saat kita melakukan market day itu mereka memang diajarkan bagaimana tata cara berjualan, bahwa kita kan berjualan itu ada ijab kabulnya. Jadi mereka tanamkan seperti itu bahwa kita harus ada ijab kabulnya seperti apa, kejujuran kita seperti apa. Pertama kali juga dia nggak mau. Terus dia lihat teman-teman yang lain kok bisa ya? Mama mau nggak kalau misalnya kita bikin produk, kita yang jualan? Saya bilang, kalau abang mau, ayo kita sama-sama. Tapi itu wajib produk yang kita jual itu kita buat sendiri. Dan divideokan atau didokumentasikan pada saat cara pembuatannya, berapa modalnya. Kalau awal-awal pada saat jualan itu berapa habis, itu uang dia semua. Maaf ya, Ma, ini uang abang karena abang yang jualan pada tahap hmm, pertama. Yang kedua sudah saya jelaskan bahwa tadi kan beli tepungnya berapa, itu saya sisihkan. Tepung harganya segini, ini semua segini, berapa keuntungan kita, itu yang kita bagi dua. Saya bicara seperti itu sekarang. Oh, seperti itu ya, Ma. Iya, harus seperti itu kita untuk membagi keuntungan dan modal awal kita kepada anak. Anak saya waktu itu masih usia 8 tahun di wah, kelas 4 SD. oke. Heeh. Oke, Bu. Berarti mungkin awalnya diajarin basicnya dulu kali ya. Kalau misalkan Ya, berjualan itu ada tekniknya loh. Nggak cuman iya, hasil dari kamu jualan bisa kamu pakai gitu. iya Tapi itu juga benar, ada tekniknya gitu ya. Harus benar, diapain nih uangnya agar nggak kebuang gitu aja gitu ya, Bu ya. benar. Heeh. Iya benar-benar sekali. Heeh, heeh. Berarti anak Ibu juga sudah diajarkan untuk nabung dari kecil, Bu. Nah, iya, kalau untuk nabung saya tidak ajarkan dia harus wajib menabung, tidak. Eh, saya ini ada yang paling kecil usia 5 tahun, saya sudah belikan dia dompet masing-masing. Ini dompet
eh, saya isi dengan uang, silahkan. Seperti seperti apa dia mengelola keuangan dia. Kalau yang usia 5 tahun dia kalau ketemu orang mau uang nggak nih? Aku lagi ada uang nih banyak ini. Tapi kalau yang usia 8 tahun sudah mikir dia. Kalau saya terlalu banyak jajan, habis uang yang saya punya nih gitu loh. Nah, seperti itu juga yang SMP. Jadi saya tidak istilahnya anak minta uang, saya kasih jajan. Tidak, saya kasih beberapa misalnya di dompet itu saya isi uang recehan 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Jadi dia memanage sendiri keuangannya. Jadi saya tidak kasih uang, Mama minta jajan. Tidak, saya berikan dia dompet. Jadi dia akan pikir sendiri. Saya lihat awal gimana dia memanage keuangannya. Apakah kalau awal-awal pertama itu pada saat mungkin jangka waktu seminggu, wah ini lagi banyak nih duitnya, jajan, jajan, jajan terus. Akhirnya lama-kelamaan dia mikir, ternyata kalau abang jajan terus uangnya habis ya, Ma. Iya, bagaimana caranya uangnya nggak habis? Artinya saya harus menghemat. Nah, seperti itulah saya untuk mengajarkan anak mengenai pengelolaan keuangannya itu. Oke, jadi Dari memang kalau anak sekarang itu nggak bisa ya Bu diperintahkan gitu ya. Kayak jangan dihabisin duitnya, malah tambah dihabisin gitu ya Bu ya. iya, jadi saya tidak ada istilahnya kata-kata jangan dihabiskan. Anak-anak kan yang didengar hanya ujungnya. Jangan dihabiskan. Yang dia dengar apa? Habiskan. Jadi saya, oh silahkan, silahkan. Itu kan uang abang, itu uang adik, silahkan. Seperti apa abang memanage atau adik memanage keuangan seperti apa. Yang kecil kemarin mau, ya ternyata uang yang warna ungunya tinggal 2 lembar ya Ma. Kalau adik jajan terus, ya. Bagaimana caranya biar uangnya nggak berkurang. Oh iya, artinya adik jangan banyak jajan ya, gitu. Jadi biar anak-anaknya sendiri, kalau saya kasih kebebasan dia untuk memanage keuangannya sendiri. Itu Oke, kalau baik Ibu. Kalau misalkan boleh tahu nih Mbak Maya, kira-kira nominalnya itu dibedakan kah Bu per bulannya atau disamakan? Karena usia anak saya beda, itu ada jarak 4 tahun, ada yang usia 5 tahun, 8 tahun, ada yang sudah 14 tahun. Karena keadilan bagi saya bukan istilahnya, oh adil nih 10 ribu semua, oh itu tidak. Bagi saya itu tidak adil karena tidak sesuai usia yang 5 tahun, 8 tahun dan 14 tahun tentu kebutuhan mereka tentulah berbeda. Jadi nominalnya tidak saya samaratakan. Itulah keadilan untuk anak-anak saya yang saya berikan. Mungkin yang Benar. 5 tahun 5 ribu, yang 8 tahun 10, yang SMP mungkin 15 tahun, itulah keadilan bagi saya. Bukan yang rata 5 ribu, tidak. Karena kan kebutuhan mereka berbeda-beda dan sesuai dengan usia mereka. Wah, benar sih Bu. Kayak ada yang bilang, aku kasih semuanya 10.000 kok, adil. Tapi mungkin bagi yang kecil itu terlalu besar, bagi yang besar terlalu kecil. Iya, Gitu ya Bu benar. ya. Iya. Benar. Jadi lebih baik kita kan tahu ya kira-kira jumlah. Oh kayaknya kalau anak umur 5 tahun mah jajannya nggak sebanyak banyak. Atau anak kelas ini udah butuhnya ini gitu ya Bu Iya, ya. benar. Benar. Itu Oke, buat anak saya. baik. Kalau anak ibu yang lain, ada yang sampai sekarang kelihatan udah ada minat usahanya Bu? Karena di support juga dari sekolahannya juga dan yang lain pun juga ini istilahnya selain anak ponakan itu pasti ini kalau ini oh ini kalau dijual seperti apa ya terus dia lihat peluang juga ini kayaknya bisa nih kita jual atau seperti apa gitu loh karena mungkin lihat saya juga gitu kadang kalau saya udah buat makanan atau buat mereka dia pasti bicara itu mau kita jual ya mama oh enggak ini buat kita makan saya bilang gitu jadi sudah mulai ini dia gitu loh jadi enggak Oke. ini mm-mm. Dan Mungkin alhamdulillahnya i- kalau di iya Bu, gimana Ma? iya, karena alhamdulillahnya di rumah sering kita istilahnya untuk jualan juga, untuk ini juga jajan di luarnya sudah nggak begitu ini ya, nggak istilahnya kalau di luar jajannya nggak Banyak gimana ya gitu ya. nggak begitu ini ya, karena di rumah ya udah ada cemilan ini, udah ada ini gitu. Oke, Ibu berarti bikin cemilannya sendiri tuh Bu ya?
Ya, bikin cemilan sendiri dan eh biasa mereka bantuin saya. Kalau yang SMP itu udah bisa eh kembang goyang yang digoreng, Ah, udah ya bisa, ya. udah bisa, udah bisa. Kadang abang tolong bantuin mama ini, udah bisa yang itu. Mm-mm. Oke, jadi mungkin Mm-mm. cara mengajarkan yang lain itu gak usah memaksa ya Bu, tapi biarkan mereka melihat apa yang kita lakukan. Karena kan Ibu Iya, suka jualan gitu ya Bu, jadi mungkin mereka ngelihat, oh mama gue ngelakuin hal yang dia suka loh, dan ternyata iya, fun banget gitu ya Bu ya. bener. Heeh. Kadang kalau event acara PNM, bazar, saya kadang bawa anak saya, dia lihat, oh seperti ini nih acaranya atau bazar itu seperti apa gitu. Oh oke Bu, berarti memang dari anaknya sendiri juga ada rasa untuk suka gitu Ada, ya suka, sebenarnya. iya, heeh, Emang suka suka. dia. Atau turunan Mm-mm. juga kali Ibu ya? Enggak ada, saya enggak ada Gak ada turunan ya? untuk wirausaha tidak. Background saya itu malah ke guru. Saya guru PAUD. Oh Enggak ada lari oke. ke UKM, enggak. Saya Hmm. backgroundnya di sana. Oke, mungkin memang karena Mm-mm. ngeliat mamanya sih ya, pure ngeliat si mama, jadi dia juga sambil, mungkin ibu pernah nggak sih bu kalau misalkan lagi masak atau lagi apa, minta, dek bantuin dong dek, misalkan bungkusin makanannya, masukin makanannya ke packagingnya, gitu pernah nggak bu? Dia yang tawarin, Mama ini Oh, ini Mama kardusnya disusunnya di sini ya. Ya, air minumnya udah mau masukin di kardus. Iya, saya gitu. Dia udah ini. Jadi dia udah menawarkan diri. oh, Mm-mm, oke. mungkin Jadi, karena melihat rutinitas kegiatan hari-hari itu kali ya. oke, oke, wah, eh, parentingnya ibu berarti bagus juga ya bu ya, karena mungkin udah ada basic guru, jadi mungkin tahu kali ya em, Eh, cara iya, mengajar mungkin anak gitu seperti ya. Ha, apa ha, ha, gitu. ha, benar. Ha, ha. Oke, baik Bu. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal anak ibu gitu ya. Dari dia mulai kecil, terus sampai tumbuh jiwa usahanya juga nih. Karena ngelihat ibu ikut bantuin juga. Sampai tadi ibu juga ceritain soal cara ibu mengatur keuangan, cara ibu Iya. mengajarkan untuk ke mereka untuk mengatur keuangannya sendiri. Nah, lalu em, kalau misalkan Ibu bisa ngasih kasih tips ke ibu-ibu nih semuanya yang ada di sini. Gimana sih caranya untuk hal dasar aja deh Bu, hal dasar yang harus atau step pertama yang harus ibu-ibu semua di sini ajarkan kepada anaknya nih mengenai usaha itu sendiri. Oh iya ya, mengenai usaha itu sendiri, eh, ini sebenarnya timbulnya juga saya tadinya anak-anak juga nggak begitu karena tadi dorongan dari sekolah juga seperti itu karena kita ada komunikasi antar sekolah. Jadi kita pun para orang tua termotivasi nih buat anak-anaknya. Mungkin kalau yang kita yang mungkin sekolahnya yang tidak didorong seperti itu, yang ada kegiatan marketing dan lain sebagainya, mungkin bisa mengajak anaknya untuk memberikan tips-tips bahwa untuk kedepannya saya ajarkan anak saya eh, kita memang bersekolah atau ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa berwirausaha itu lebih eh, gimana ya, mudah bagi saya gitu untuk anak-anak saya gitu loh. Jadi istilahnya apapun yang dimanapun kalian bersekolah, dimanapun pendidikan setinggi apapun pendidikan kalian, semuanya istilahnya kalau kita berwirausaha atau ini kayaknya lebih ini kok. Uh, dan saya juga tidak menutup kemungkinan anak-anak saya, keponakan saya yang kuliah pun, mereka Hmm? kuliah, saya anjurkan. Kenapa tidak sekalian kuliah, kalian istilahnya ini ada produk, boleh kok ditawarin sama teman-temannya gitu lah. Mungkin dengan bawa sampel dulu. Kalau anak saya dia ke sekolah nih Oke. bawa karena nggak boleh ini yang nggak ada kantinnya di sekolahan Hmm. kita nggak ada kantinnya. Jadi mereka bawa misalnya cemilan icipkan aja dia, icipin sama temannya, icipin ini. Nah, jadi dari situ kita mulai bahwa oh ini ya. Nanti disitulah akan tumbuh istilahnya karena saya awal seperti itu.
Oke. Mulai dari situ nanti orang tuanya, oh ini ya pesen ya ini gitu seperti itu. Mungkin kalau anak kita bisa buatkan makanan yang kalau menurut saya nggak perlu yang mahal-mahal juga, yang ada di sekitar lingkungan kita saja yang Betul, bisa kita olah untuk anak-anak seperti itu gitu. Tapi betul, kalau anak-anak kan lebih menariknya itu mungkin dari penampilan makanannya gitu betul. loh. Yang menarik ya Bu Bagi ya. iya kayak mana kalau seperti singkong, singkong kan biasa dibikin keripik saja nih. Nah kemarin saya itu malah singkong itu karena anak-anak sukanya coklat, keripik singkong kompleks tahu kan yang kayak Oh ya, kokokran. Nah, ya Bu. itu saya buat dari keripik singkong. Saya masukin ke dalam cup-cup yang kecil itu. Heeh. Anak-anak kiranya itu kokokran kompleks itu. Bunda ini Oh, apa, Bun? Itu dari singkong saya gitu. Jadi istilahnya tidak perlu dengan istilahnya modal yang mahal-mahal. Ada yang di sekitar oke. lingkungan kita saja yang bisa kita olah, tapi bagaimana kita bisa berkreativitas saja. Benar, Itu mungkin benar. buat Wah, keren banget. Jadi sebenarnya tuh itu benar banget sih Bu. Kita bisa aja bikin produk-produk yang misalkan makanan jajanan pinggiran nih Bu. Tapi kan mungkin Iya, kadang orang tua, "Duh, jam itu deh kotor, jajanan gerobakan gitu. Nah, kita iya. bikin aja versi bersih gitu ya Bu ya." Iya, makanya saya bilang dia kemasannya mungkin kalau keripik singkong pakai plastik biasa, bagaimana kita bisa mengubah dari penampilan packagingnya seperti apa. Nah, yang tadi kan singkong biasa, keripik biasa, tapi saya tambahkan dengan coklat. Jadi anak-anaknya pada suka gitu loh. Di Wah, situ saya mulai, oh ternyata eh, lebih ke kreativitas lagi nih kayaknya untuk lebih melihat peluang sih kalau saya bilang untuk oke, anak-anak juga. benar. Lihat peluang dan juga si adiknya diajarkan gitu Ibu ya. Maksudnya Betul, diajarin gimana sih caranya Ibu ngomong misalkan kadang kan anak-anak kan malas ya Bu bawa banyak gembolan gitu. Nah Ibu bener, caranya gimana nih ini dek bawa Ibu cara ngomongnya gimana tuh Bu biar dia mau bawa-bawa gembolan sampel gitu Bu. bener. Heeh. eh dia risih pertama itu disuruh Hmm. bawa bawaan seperti itu karena eh, belum bawa tentengan bukunya lagi, belum lagi bawa ini, banyak banget sih mama yang dibawa gitu kan. Tapi karena teman-teman eh kemarin antum bawa makanan ini, Ana suka. Besok antum bawa lagi nggak ini. Jadi dong, mama teman-teman pada nanyain ini. Jadi saya pun juga termotivasi. Nah, nanti kawan-kawan di sekolah ngomong sama orang tuanya. Nah, nanti kita kan punya grup nih. Bunda, tadi si ini bawa ini ya, Bun. Iya, Bun. Apaan? Kenapa? Oh ya, ini mau lagi ketagihan, mau pesen lagi. Nah, seperti itu. Jadi Bener Bu bener. awalnya kayaknya unsur ke ketidaksengajaan kayaknya. Iya Bu bener. Iya, Apalagi anak kecil kan pasti polos ya kayak mama tadi aku cobain makanannya si ini enak ya Ma ya. iya, Mana gitu. seperti Pasti Iya, kan ibunya iya, apaan sih apa ya kira-kira ini jadi penasaran gitu. iya benar, Oke. seperti Apalagi anak itu. kecil kan jujur ya Bu ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Baik, Bu. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal anak gitu ya. Mungkin sekarang kita ngobrolin, Ibu, kira-kira eh, selama Ibu menjadi nasabah PNM nih dari tahun 2017 ya, Bu ya? Iya, 2017 akhir. 2017 akhir. Nah, Iya. kira-kira prestasi atau yang apa sih yang Ibu sudah dapatkan gitu ya? Atau yang sudah Ibu lakukan selama menjadi nasabah PNM? Alhamdulillah saya bergabung di 2017 akhir itu bersama PNM. Tadi saya bilang karena ketidaksengajaan dan keterpaksaan juga. Karena gini, di mana saya mau bayar angsuran gitu. Tapi karena benar. mungkin Allah menakdirkan bahwa melalui anak nih ternyata saya bisa. Oh, di sini saya akan memulai usaha saya. Bagaimana saya bisa membayar angsurannya karena permodalan yang diberikan kan harus memang ada angsuran yang harus kita wajib membayarnya Betul. gitu loh, betul. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya bertemu di stand bazar, saya sendirian, saya mandiri bazar, saya sendiri bazar. Ternyata di depan saya itu adalah standnya PNM. Oh, Saya deketin, oh ini standnya PNM. Iya Bu. Terus saya ngomong, saya juga nasabah PNM loh. Kok saya nggak tahu ya kalau bahwa ini juga ada stand seperti itu.
Ada Ibu, kita ada melakukan pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya. Ada Pak, saya ya. Jadi dimulai pada situ saya mulai sharing, saya tanyain seperti apa. Ini ternyata di PNM itu ada pelatihan dan lain sebagainya. Saya mulai diundang waktu itu eh, pembuatan NIB, pembuatan NIB saya diundang. Nah, setelah saya mendapatkan pelatihan itu, saya sendirian pergi. Nah, ilmu yang saya dapat itu saya turunkan lagi ke nasabah-nasabah yang ada di kelompok saya. Ayo ibu-ibu, bareng kita nih. Tuh. Terus prestasi lagi yang lain saya dapat adalah BNSP. BNSP itu adalah sertifikasi nasional yang saya dapatkan itu pertama kali di PNM Mekar. Disitulah saya bisa melakukan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Dan saya dikenal juga oleh dari dinas-dinas dan lain sebagainya itu melalui dari binaan dari PNM Mekar ini juga. Saya kenal dengan kemarin terakhir waktu Pak Sandiaga Uno ke Jambi, saya salah satu nasabah yang diundang. Terus dari Kementerian Keuangan, waktu itu ada acara, saya juga diundang di sana untuk hadir. Dan alhamdulillah, walaupun sumbang-sumbang di luaran sana mengatakan bahwa saya tidak mau bergabung seperti itu karena istilahnya, hanya memberikan modal saja, tidak ada pembinaan. Saya bilang, saya bantah, salah. Buktinya saya mendapatkan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan di PNM Mekar ini. Alhamdulillah dengan PNM Mekar ini saya bisa mengangkat derajat saya, warga saya, anak saya dari PNM Mekar ini. Saya sangat bersyukur sekali saya berada di salah satu nasabah dari PNM Mekar ini. Banyak sekali. Iya. Keren banget ya Ibu udah diundang kementerian, dinas gitu ya. Iya, Aku juga alhamdulillah. sebagai Mbak Maya yang mungkin sering ke beberapa kota gitu ya Bu ya, dan sering berinteraksi juga sama ibu-ibu nih, kadang aku sedih gitu ya karena pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh cabang masing-masing cabang itu kan memang udah kalau pelatihan dari cabang itu kan memang urusan cabang masing-masing gitu ya. Iya. Kadang ada beberapa cabang yang memang tidak terlalu memberikan banyak pelatihan ke nasabah. Yang pertama. Dan yang kedua, mungkin memberikan pelatihan tapi hanya ke beberapa saja. Iya. Gitu. Bener nggak sih, Bu? Sedih ya kadang lihatnya ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Oke. Betul. Di Kota Jambi yang BNSP itu saya, kalau yang khusus yang memang Kota Jambi itu hanya saya sendirian saja Oke. yang dapat kemarin dari pusat. Tapi saya tidak mau istilahnya bahwa ilmu itu saya telan sendiri. Oke. Tidak. Saya kumpulkan lagi nasabahnya bahwa kemarin saya dapat pelatihan ini loh. Ayo Ibu sama-sama kita seperti ini. Bagaimana kita bisa maju bersama-sama seperti itu untuk kelompok kita gitu. Oke. Berarti Ibu sering memberikan pelatihan secara gratis gitu, Bu? Ya, saya berikan pelatihan secara gratis. Kalau seperti perizinan dan lain sebagainya itu saya pure, ayo kumpul semuanya kita bantu ibu-ibunya karena kan secara online juga nih gitu loh. Jadi biar sama-sama. Ada salah satu nasabah juga dia waktu itu dia tidak berjualan makanan, dia tidak berjualan makanan, dia basicnya tidak tahu sama sekali membuat makanan itu seperti apa. Saya berikan dari awal resep yang itu memang benar-benar resep saya. Saya berikan ke beliau dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang usahanya. Saya ngerasa alhamdulillah banget ya. Ternyata ilmu yang saya berikan bisa membantu nasabah-nasabah yang lain. Dan tadi malam pun juga saya barusan dapat WA. Terima kasih Bunda. Ilmu yang Bunda ajarkan saya udah ada yang buka seperti mini galeri. Dia saya ajarkan kemarin itu donat. Udah berjualan donat. Jadi sesuatu banget bagi saya. Alhamdulillah bahwa ilmu yang saya ajarkan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat itu. Karena saya pun juga tidak meminta berapa, saya lihat juga tergantung permintaannya yang dari mana gitu loh. Tapi kalau misalnya permintaan dari dinas, itu kan istilahnya ada anggaran nih. Betul. Nah, saya ada subsidi silang gitu. Tapi kalau untuk nasabah, untuk orang yang terdekat, kita tahu keadaan mereka, bagaimana kita bisa bantu mereka. Itu saya lillahi ta'ala, tujuannya adalah
ini amal jariah buat saya. Itu maksud saya. Keren banget nih ya. Aku dari tadi Iya. lihat komen tuh isinya ibu sangat menginspirasi. Ibu keren banget. Aku pun udah sering ngobrol sama ibu tapi masih keren banget karena secara nggak langsung nih ibu-ibu yang di sini tuh juga nanti udah mendapatkan ilmu. Jangan lupa nih ilmu yang udah dapat dari Ibu Nurjana juga dibagiin ya Bu ke teman-temannya, ke sesama nasabah. Boleh, iya. Oh, Boleh kita secara offline ataupun online nanti insya Allah akan bisa saya sebar atau seperti apa nanti mungkin nanti nomor WA saya atau seperti apa nanti kita sharing boleh melalui WA atau apa nanti biar oke. saling berbagi. Oke. Kalau Ibu Nurjana punya Instagram nggak Ibu? Ada. Tapi sering main. Alhamdulillah karena kemarin dapat tuntutan dari salah satu ini, Bunda tolong diaktifin dong IG-nya ini. Alhamdulillah saya dilihat oleh kawan ternyata ada yang DM itu saya sudah diberikan sponsor untuk melakukan pelatihan itu. Jadi alhamdulillah banget. eh, jadi peserta-peserta yang saya berikan pelatihan itu mendapatkan gratis untuk goodie bag-nya dan lain sebagainya. Jadi kemarin dari PD PT-nya Ibu aktifin ya IG-nya nanti biar kita ini. Jadi saya mulai perlahan-perlahan juga saya karena eh, gimana ya lebih ke banyak ke WA-nya. Saya lebih suka face to face bicara sama orang, kasih materi, Benar-benar. kasih ini gitu loh. Jadi kurang update, kurang istiqomah buat melakukan Oke. iya seperti IG dan lain Oke. sebagainya itu. Nah, Bapak Bu, mungkin belum terbiasa ibu-ibu di sini juga pasti pengen pada pakai IG gitu ya, karena kan semuanya tahu Iya, manfaat IG bagus banget kan Bu ya untuk iya. memperluas Mm-mm. relasi, memperluas jangkauan konsumen gitu kan. Tapi nggak apa-apa Iya. Bu, mungkin Ibu nih, Ibu Nurjana kan sudah bikin IG. Mungkin nama IG ini bisa dikasih tahu Bu ke kita biar kita bisa pada follow. Boleh. Abang Terus punya Bang? Terus Nurjana nanti ibu Ana. di Snapgram gitu, di SG ibu bisa cerita atau ibu bisa bikin video ntar diposting di Instagram. Jadi Nah ibu iya. semua yang di sini nih bisa tetap dengar ilmu dari ibu gitu ya. Heeh. Kemarin juga disarankan, ayo Bun, IG-nya biar di iniin ini. Oh iya, saya bilang saya mau perlahan nih belajar biar lebih istiqomah lagi nih buat Yap, upload gitu. Karena mantap. lebih ke cuman di status WA aja gitu. Oke, Nggak ini terlalu kita ini. bisa follow IG-nya ibu. Apa tuh Bu nama Iya, IG-nya Bu? Nurjanah Ana. Nurjana Ana gitu. Nurjana Abdul Ghani. Bisa nggak sih Oh, lihatnya? mungkin Oh, atau bisa bantu tulis Nurjana Abdul A- Ghani Bu. Nurjana A-nya A besar, B-D Gani. Oh, oke. Atau nanti saya screenshot ke ini ya, ke Ini Mas ya Bu Aska ya. ya. Nurjana salah ABD, deh. nah, Oh ini ya Bu ya, Nurjana underscore Ana 2 bukan? itu juga pakai juga itu karena kemarin Lupa sama password si ya Bu? bocil, iya dihapus sama dia. Jadi saya buat lagi. Ini saya Oke Bu, kirim ke Mas Aska, ya. Nanti iya kita boleh share. langsung aja Bu. Iya, nanti Iya, heeh. kirimin ya Bu ke kita nih. Nanti Iya, adminnya heeh. kirim ya. Ibu jangan lupa di follow nih, Ibu Iya, Nurjananya ya. Nanti Ibu iya. Nurjana semoga bisa bagiin ilmu-ilmu ya. Di Alhamdulillah. nanti Iya, aku nanti kasih tahu biar ke Ibu mm, nama IG-nya di akhir ya. iya, Jangan siap, lupa siap. di follow nih Nurjana underscore Ana 2. Ini ya Iya, Bu ya, bisa aku juga. udah ketemu nih. Ayo pada follow Bu. Ini Bu, Bisa nggak? Nurjana Kalau yang baru underscore. ini Nurjana ABD Gani itu. Oh, tapi aku cari. Oh, banyak banyak banget ini karena kemarin udah dihapus sama si bocil ini. Jadi saya buat lagi. Aduh, apa ya ini ya? Saya bilang. Oke, Ibu. Saya kirimnya ke Siap. Mas Aska tuh. Oke. Siap nanti Heeh. Biar adminku di kirim follow. di chat ya, Ibu-ibu ya. Siap, Jangan siap. lupa dicek Mm. ya. Oke, Ibu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya soal anak Ibu pertama, cara Ibu ngatur uang, sampai kita juga ngobrol ke apa sih yang Ibu suka lakukan ke nasabah gitu ya. Membagi-bagikan ilmu lain ke nasabah. Nah, sekarang Mbak Maya buka kesempatan
ibu-ibu untuk bertanya ya. Bertanya di kolom chat sekarang yang mau tanya, nanti Mbak Maya pilih yang paling baik 5 orang untuk Ibu Nurjana jawab gitu ya. Nah, sambil Mbak Maya lihat-lihat nih, sambil Mbak Maya baca-baca, kira-kira pertanyaan apa sih yang bagus gitu ya. Oke, ini Mbak Maya lihat-lihat ya. Wah, udah banyak banget ini yang nanya ya. Oke, ibu-ibu semuanya yang bertanya standby ya. Mohon standby karena aku akan panggil namanya. Nanti bisa nyalakan kamera. Bisa langsung ditanyakan ke Ibu Nurjana apa pertanyaannya ya. Oke, yang bertanya standby ya Bu ya. Oke, aku mau tanya nih. Dari Ibu Nyai Imas Majalengka, mana coba Ibu Nyai Imas Majalengka? Boleh nyalakan kameranya Ibu Nyai Imas dan nyalakan mic-nya nih. Langsung ditanyakan ke Ibu Nurjana anak, coba. Mana nih Ibu Nyai Imas nih? Video anak ya. Oke. Oke, Ibu Nyai Imas, boleh langsung ditanyakan ke Ibu Nurjana? Bu, mic-nya belum di Kayaknya mic-nya unmute, Bu. belum hidup ya? Masih unmute ya? Mic-nya belum di unmute. Oh iya, ya. Oke, iya. Ya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Ibu, sehat Masya selalu. Allah. Alhamdulillah. Ya, saya dari Majalengka Ibu, salut saya sama Ibu. Gimana ya, saya mau bertanya gini ya Bu. Anak saya kan kalau disuruh jualan ke sekolah, dianya tuh suka malu, dia ya gak mau bantuin ibu jualan, katanya gak malu-malu gitu. Gimana caranya biar anak saya nggak malu, Ibu? Oh, iya Iya, benar-benar. Kadang kan dia ada rasa rasa iya, malu nih, iya, minder gitu. iya. Anak saya Mm-mm. yang kedua juga itu pertama kali malu. Nggak Iya, mau, abang nggak mm-mm. mau yang kayak gitu, abang malu jualan seperti itu. Terus saya memotivasinya bahwa eh, iya sudah lagi kode-kode dia, mama bicarain abang ya. Iya, Ya, iya. benar. Pertama kali dia malu bahwa nggak mau tenteng-tentengan seperti ini. Iya, Tapi saya iya, iya. banyak banget nih Ma yang mau ditenteng, banyak banget ini. Terus saya komunikasi sama guru kelasnya bahwa eh, dia mau berjualan tapi dia malu. Saya bilang seperti apa Ustazah? Gimana kita memotivasinya? Jadi saya motivasi dia bahwa kenapa harus malu? Kenapa abang harus malu berjualan? Kenapa abang daripada istilahnya meminta-minta atau seperti apa, lebih baik kita berjualan. Nah, Iya, Nabi Muhammad pun juga menyarankan bahwa kita itu adalah berdagang, abang. Jadi tidak usah malu. Apapun yang kita lakukan seperti ini tidak akan membuat abang istilahnya menjadi minder atau apa. Nah, untuk tahap awal memang didampingin sama teman-temannya yang lain. mm-mm. Ternyata teman-temannya support di sana. Kalau nggak mau ya udah kami aja nih yang jualin gimana ini nih pertama kali sudah kedua Iya, enggak abang udah nggak malu lagi abang udah bisa kok jualan seperti ini gitu loh. Pada mm-mm. saat awal juga penjualannya itu tidak sesuai. Iya, Seharusnya dapat uangnya misalnya 100.000 dia cuma iya, dapatnya 80.000 dia bingung mm-mm. nggak mau lagi aduh Iya, kok uangnya kurang sama ini. Jadi saya bilang tidak apa-apa. Namanya kita iya, berjualan bahwa artinya besok abang lebih fokus lagi, lebih teliti lagi dalam penghitungan uangnya, terus penjagaannya seperti apa pada saat menggelar dagangannya gitu loh. Saya iya, terus memotivasi anak bahwa eh, di kedepannya nanti belum tentu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti apa. Nah, tapi kalau kita iya. berwirausaha, kita berjual dari sejak awal, insya Allah, walaupun tidak ada istilahnya kita tidak di tempat orang lain, kita adalah bosnya kalau kita yang menjadi wirausaha. Karena kita yang mempunyai usaha. Saya jadi memberikan motivasi seperti itu kepada anak saya. Bahwa Mm-mm. Mm-mm. kalau berwirausaha, saya yang punya usaha, saya bosnya, kapan saya mau buka, kapan saya mau tutup, itu adalah hak saya, karena saya yang mempunyai. Beda lagi kalau kamu di tempat orang lain bahwa jamnya harus jam segini, tutupnya jam segini. Jadi saya memotivasi anak saya dari dini itu seperti itu. Oh ya, terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat untuk diri saya Amin ya. ya Allah, Iya, iya. iya.
Semoga. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu ya. Selamat malam, sehat Selamat selalu, malam, sukses sehat selalu. selalu. Oke, Amin. Ibu, terima kasih. Ibu udah isi absen kan ya? Udah. Oke, Ya. ibu-ibu yang belum isi absen, boleh langsung isi aja absennya. Nanti adminku akan kirimin di grup chat, di chat ya, linknya. Oke, ibu-ibu, Mbak Maya tadi udah nemu 5 pertanyaan yang terbaik, tapi sayang karena waktu nih, jadi Mbak Maya cuma bisa tanyain 1. Tapi tetap aja nanti yang udah Mbak Maya pilih, yang bertanya pertanyaan paling bagus nanti akan menang. Oke, yang pertama, nyalain kameranya aja ya Bu ya. Ada Ibu Rinda Wulandari di sini. Mana Ibu Rinda? Ibu sudah absen? Ibu sudah absen, Bu? Oke, boleh tulis di kolom chat aja ya. Ibu Rinda sudah absen atau belum? Putus Boleh tulis di kolom chat aja. Yang kedua, ada Ibu Sulawati. Boleh tulis di kolom chat. Udah mengisi atau belum? Ada Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah boleh tulis di kolom chat udah isi absen atau belum? Dan ada Ibu Nur Oktaviani. Boleh langsung tulis di kolom chat ya. Nanti admin pun akan kirimkan absennya lagi ya. Dipastikan ibu-ibu ikut semua nih ya. Oke. Nah, setelah ini kita mau ada door prize Ibu. Kita spin wheel ya. Kita putar-putar nih. Jadi ini muternya sesuai keberuntungan ya. Oke, boleh langsung tampilkan. Ayo Bu, kita harus berdoa yang kuat Bu. Biar menang hari ini Bu, biar dapat hadiah. Ayo, ayo, ayo. Oke, jangan lupa absen ya Bu ya. Ayo di absen, jangan lupa ya. Boleh dikirimkan linknya admin. Laptopnya tuh foto. Dari situ. Mama di sini foto. Duduk di situ baik. Foto. Oke, kita tunggu ya Bu ya. Ayo Bu, berdoa dari sekarang Bu. Berdoa dari sekarang. Ini ya Bu ya, ada linknya udah aku kirim di absen tuh. Linknya udah aku kirim di kolom chat. Iya. Absen di sini yuk. Nih, yang bit.ly absensi peserta Zumba. Ayo, ayo. Oke, yang nanti aku sebutin juga ya yang menang siapa. Oke? Oke, kita tunggu sedikit lagi. Kira-kira, lihat nih Bu, banyak banget kan? Sabar ya, kita lihat. Nah, ini dia Bu. Isinya nama-nama ibu semua yang udah absen nih. Oke, langsung aja kita putar. Akan ada 5. Oke, kita putar. 1. Siapa nih kira-kira ya? Oke, yang langsung namanya langsung aja sebutin suaranya yang lain ya. Ini saya Bu gitu. Ibu Sunarsi, ada nggak Ibu Sunarsi? Ibu Sunarsi. Ibu Sunarsi mana? Nggak ada ya? Nggak ada Ibu Sunarsi? Oke. Nggak ada. Hangus, Ibu Sunarsi hangus ya. Ya, lanjut. Oke. Siap, selanjutnya. Kasmuna. Ada nggak Ibu Kasmuna? Nggak ada Ibu Kasmuna, hangus. Hangus. Langsung nih kita next siapa ya? Pemenangnya ya. Pemenang pertama nih dapat door prize nih. Oke. Ibu Susilawati ada? Silawati. Mana? Mana Ibu Susilawati? Nggak ada? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, nama Zoom-nya diganti nama realnya ya. Biar kita tahu. Nama asli ya, diganti nama asli ya. Nama Zoom-nya ya. Ibu Putri Dwi Nurmalida Lestari. Hadir, ada. Udah Hadir. Udah Hadir. Ya. Oke, next. Ayo namanya diganti ya Bu ya, sama nama realnya sesuai absen ya. Oh, ini yang belum diganti semua, namanya si Aurelia dia bingung. Ayo diganti dulu. Ibu Suharmi mana Ibu Suharmi? Udah Ibu Suharmi. Oke, lanjut. Apa cara gantinya? Nah, gantinya gimana? Boleh dikirimkan di kolom chat caranya ya. Ibu. Oke. Next siapa nih? Ibu Fitri Aftianti. Gak ada? Oke. Next. Wah, ini gak ada semua nih Bu ya yang dapat ya Bu ya. Sayang sekali hari ini dia tidak masuk Zumba ya. Oke.
Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ibu Sri Susanti? Gak ada juga? Oke, next. Lanjut. Siapa nih yang dapet ya? Cepetan. Siapa? Siapa? Ayo. Ibu Siti Nur Komaria? Ibu Siti Nur Komaria nggak ada, langsung. Next. Siapa nih ya? Oke. Nurmin. Ibu Nurmin. Nggak ada Ibu Nurmin. Oke. Siapa nih ya? Waduh, pada nggak datang ini yang dapat ya. Kurang kenceng nih. Ayo, Mbak Mai. Ya. Ayo, Mbak Mai. Mana coba? Ibu Erlin? Erlin Dwi Sri Purwanti. Nggak Nggak ada. ada kayaknya nih ya. Nggak ada. Nah, oke, next. Wah, ini siapa nih ya yang menang nih kira-kira nih? Aduh, baru ketemu satu loh kita loh. Aduh, Ibu, bismillahnya. Lebih kenceng lagi, Bu. Matemi. Bu Matemi ada? Ada. Ada. Next. Ayo sebelah deh. Next. Siapa nih selanjutnya? Selanjutnya yang menang nih? Bismillah, Bu. Ayo. Ada nanya nih, kenapa orangnya pada nggak ada, Bu? Iya, nggak ikut. Wahyuni. Wayuni. Nggak ada. Lagi. Oh, Ibu Wahyuni juga nggak ada ya. Oke. Oh. Ayo, ayo. Yang menang orangnya nggak ada. Ya, pada nggak ada ini ya. Iya, kasihan nih. Pada kemana sih ini? Oke, Ibu Tuti Nur Fatia ada nggak? Ibu Tuti Nur Fatia mana nih? Ibu Tuti, kok itu masih ya? Mana, yo? Ada nggak? Di sini ada nih. Ada. Ada, oke, siap. Ada. Ini ada orang nggak tuh mah? Ayo, siapa? Ya, Siti Roma? Siti Roma nggak ada. Oh, di situ itu nggak ikut tuh. Siapa ya? Ayo. Mbak Mai balik foto. Siapa nih? Ibu Siti Roma? Siti Ada, oke. Roma. Ibu Siti Roma? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Oke, next, Bu. Siapa nih ya? Aduh, nggak dapet nih. Aduh, ini langsung Bu. Ibu Mariati ada nggak? Mariati. Nggak ada nih, pada kemana ya? Mbak. Jangan perutin. Ibu Ania ada nggak? Yang disebut. Kemari simak ya tiba-tiba. Ibu-ibu, karena waktunya sudah mau habis. Ibu Sariati ada nggak? Alhamdulillah. Ibu Sariati mana Ibu Sariati? Oke, Ibu, ini sudah dapat 3 pemenang ya. Jadi nanti kita akan pilih nih, berarti ada tadi yang lainnya ada 5 ya kan? Yang itu ada 3, berarti baca aja nih. Ya, siap-siap. Siapa nih yang dari tadi aktif nih? Aku mau bacain ibu-ibu yang dari tadi on cam, yang dari tadi aktif gitu ya. Aku mau pilih nih ya, siapa sih kira-kira ya? Aku. Oke, siapa nih ya kira-kira? Bismillah, Bu. Semoga terpilih. Tapi sebelumnya kita foto dulu kali ya, Bu ya, bareng-bareng yuk. Kamera yuk. Yuk semuanya dengan kamera yuk. Yuk. Mudah-mudah cantik yuk. Masya Allah, cantiknya. Ya, Bu. 1, 2, 3.
Satu, dua, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Mulai terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, aku mau bacain. Kira-kira siapa aja pemenangnya nih ya? Ada yang aktif nih. Yang pertama, Mas Yani Saroja. Udah siap-siap belum? Oke. Yang kedua ada Ibu Asus. Ibu Asus siapa nih namanya, Bu? Nama di absennya, Bu? Ibu tulis di chat ya. Ibu Asus namanya siapa? Coba mana nih Ibu Asus tadi kayaknya ada. Saya. Kak, Ibu masih siap-siap belum, Bu? Cita. Ibu absen? Cita. Iya, Ibu udah isi absen belum? Hah? Udah isi absen belum? Sudah. Oke. Dari daerah mana, Bu? Dari Aceh Timur. Oke. Mantap. Oke, Ibu Petrika, udah ya? Udah pernah isi absen? Oke. Anik Purwanti, mana? Tulis di kolom chat, Bu. Oh iya. Ini Ibu Biarni, Ibu Erlinawati, Ibu Sofia Anggreni, Ibu Fatima Zara, Ibu Tarti Oshop, Ibu Bayu Ningsih, Ibu Arumbu Yumi. Oke, Dari Yogyakarta. yang tadi aku sebutin. Aku Semua belum, isi aku. absen ya, Bu, ya, yang aku sebutin. Saya hadir, belum. Bu Pevita hadir. Nah, oke, Ibu, karena waktunya sudah habis, aku tutup dulu ya, Bu ya. Terima kasih